Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Guru Andi Chandra Ramadan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada hari ini tetap sehat dan tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Selesai. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini diberikan kesehatan untuk tetap bisa kembali belajar. Kemudian salam serta salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Pada bagian kedua ini kita akan membahas insya Allah tentang infak, sedekah, dan hadiah. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pada materi pertama yaitu infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti nafkah. Infak dalam artian luas itu meliputi zakat, sedekah, pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Infak tidak memiliki ketentuan sebagaimana halnya zakat. Ya, zakat sebagaimana pembelajaran sebelumnya itu terikat dengan waktu dan ada ketentuan syarat-syarat diwajibkan zakat. Adapun untuk infak itu tidak ada nisab ataupun haulnya. Juga tidak ada ketentuan kapan waktu dikeluarkannya. Infak juga tidak harus diberikan kepada penerima tertentu, melainkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya, adapun keutamaan berinfak, yang pertama mendapatkan rezeki dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan berinfak dapat menghapuskan dosa seorang hamba. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran yang artinya bahwa setiap kebaikan itu menghapuskan as-sayyi'ah, menghapuskan kesalahan. Iya. Kemudian yang ketiga, tidak akan mengurangi harta orang yang berinfak. Kemudian yang kelima, orang yang berinfak akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian berikutnya adalah sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah atau siddiq yang artinya benar. Sedekah secara istilah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ya. Jadi zakat, jadi sedekah itu bisa berupa materi ataupun non materi. Sebagaimana non materi boleh dalam bentuk memberikan bantuan ilmu
atau memberikan bantuan secara fisik. Ya, di antaranya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabasyama fi wajhi akhika sadaqah." Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tersenyum kepada saudaramu itu bagian daripada sedekah. Maka sedekah boleh dalam bentuk harta maupun non harta atau bukan dalam bentuk harta. Boleh dalam bentuk apapun selama itu memberikan kebaikan kepada selainnya. Berikutnya, keutamaan sedekah. Ya, keutamaan sedekah. Yang pertama, mempermudah rezeki. Ya, seorang hamba yang bersedekah merupakan jalan di antara jalan dimudahkan rezeki seorang hamba. Jadi orang yang bersedekah, insya Allah Allah akan mempermudah ya rezeki baginya. Kemudian yang kedua, menghapuskan dosa seorang hamba. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa setiap kebaikan itu menghapuskan kejelekan atau dosa. Sehingga orang-orang yang bersedekah ataupun berinfak akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, keutamaan bersedekah adalah masuk surga lewat pintu sedekah. Jadi anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ya, surga ya, lewat pintu sedekah bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Ini di antara bentuk kasih sayang Allah kepada mereka yang senantiasa bersedekah. Disiapkan pintu khusus untuk mereka, yaitu pintu sedekah. Baik, kemudian yang keempat, membawa keberkahan pada harta yang dimiliki. Ya, jadi seorang yang gemar bersedekah pada hartanya ketika dia gemar berinfak bersedekah, maka pada harta yang dia miliki akan membawa keberkahan padanya. Kemudian berikutnya yang kelima, keutamaan bersedekah di antaranya memanjangkan umur, mencegah kematian yang buruk. Ya, maksudnya adalah seorang hamba yang senantiasa gemar bersedekah dalam kehidupannya, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa diberkahi oleh Allah. Setiap ya, kegiatan aktivitasnya itu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, sehingga itu akan mencegah darinya kematian yang buruk. Ya, karena itu orang-orang yang gemar bersedekah umurnya diberkahi, sehingga itulah yang menyebabkan dia eh, terhindar dari kematian yang buruk. Maka marilah senantiasa anak-anakku sekalian untuk senantiasa berusaha, berupaya, ya berupaya untuk senantiasa bersedekah. Kemudian berikutnya adalah pahala yang berlipat ganda. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Berikutnya adalah hadiah. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mendapatkan hadiah? Maka coba ceritakan pengalaman itu.
mungkin akan menjadi inspirasi buat teman yang lain. Maka sungguh berbahagia ya mendapatkan hadiah, terutama pada saat momen bahagia seperti mendapatkan juara dalam perlombaan. Ya, hadiah merupakan, jadi pengertian hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat atau memuliakan ataupun memberikan penghargaan. Misalnya pada saat kenaikan kelas, memenangkan lomba menulis atau lomba yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya, adapun manfaat hadiah, ya, yang pertama menumbuhkan semangat dan percaya diri. Misalnya, seorang anak memenangkan juara lomba hafalan Al-Quran, maka tatkala dia mendapatkan hadiah, itu bisa menumbuhkan semangat dan percaya dirinya, sehingga lebih giat belajar dan terus belajar. Kemudian manfaat yang kedua, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Jadi dalam konteks yang lainnya, memberikan hadiah juga bisa menumbuhkan sikap peduli kepada sesama. Kemudian yang ketiga, bisa menumbuhkan rasa bahagia dan kasih sayang. Kemudian yang keempat, ya mempererat rasa persaudaraan. Selanjutnya, hikmah berbagi. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melipat gandakan rezeki. Iya, berbagi harta dengan orang lain tidak akan mengurangi harta, tetapi sebaliknya melipat gandakan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah hingga 10 kali lipat. Kemudian yang kedua, menghapus sifat kikir. Agama Islam memberikan pesan kepada pemeluknya agar memiliki perilaku peka dan peduli terhadap orang lain. Maka jadilah manusia yang ringan tangan untuk membantu kesusahan orang lain. Maka jika sudah terbiasa, maka sifat kikir akan terhapus. Kemudian hikmah yang ketiga, membersihkan harta. Harta yang diperoleh tidak selalu murni baik. Mungkin ada kesalahan yang tak disengaja dalam bertransaksi, sehingga harta kita menjadi kurang baik. Maka dengan bersedekah anak-anakku sekalian, ya, dengan bersedekah dan berinfak akan membersihkan harta menjadi suci dan bersih. Kemudian yang keempat, menolak musibah. Musibah dan bencana merupakan kehendak Allah. Dialah yang mengetahui dan mengatur segalanya. Namun sebagai manusia upaya agar Allah tidak memberikan musibah di antaranya dengan bersedekah, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah malapetaka, musibah, sampai sedekah itu melindungi dari orang yang zalim. Kemudian yang terakhir adalah membantu orang yang lemah. Islam mengajarkan kepada kita tolong menolong, infak dan sedekah merupakan salah satu cara untuk menolong orang-orang yang lemah, sehingga mereka menjadi kuat dan termotivasi untuk senantiasa beramal soleh. Baik anak-anakku sekalian, inilah yang bisa guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada saya sendiri dan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat, ya, motivasi untuk senantiasa belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.